Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahma Basri, NIM S1S1 22031, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Aldo-Aleo, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan kita ke W3 School dulu, W3 School. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman berorientasi objek, yakni set Python. Di sini set itu mengatur, set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, set adalah satu dari 4 tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, seperti list, tuple, dictionary. Nah, semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, satu set koleksi unordered dan untouchable dan unexpected. Nah, di sini ada catatan. Nah, item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Nah, himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Oke, seperti pada contoh, nih, buat satu set. Kumpulan tidak berurutan tidak dapat memastikan urutan item yang mana yang akan muncul. Kita coba. Ini dia. Lihat pada contohnya. Ini set, kemudian ini kurung kurawal. Nah, sekarang ada tetapkan item. Nah, item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Kedua, tidak dipesan. Tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks sebagai kunci. Kemudian ini tidak dapat diubah. Item tidak dapat diubah, artinya kita dapat mengubah item setelah set dibuat. Setelah satu set dibuat, kita dapat mengubah itemnya, namun kita dapat menghapus item, menambahkan item baru. Kemudian di sini ada duplikat tidak diizinkan. Saya tidak boleh memiliki 2 item dengan nilai sama. Seperti pada contoh, ini duplikat akan diabaikan nih. Seperti ini. Nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, buka Visual Studio Code, Visual Code-nya. Oke, kita buat dulu Visual Studio Code-nya, kita ke aplikasinya. Oke, kemudian kita tes. Oke, tes dulu. Oke, kita coba. Nah, kan this set sama dengan apple kemudian banana, kemudian cherry, kemudian true, 1,
2. Ini kita hapus. Oke, sekarang kita print. Oke, kita jalankan. Sorry. Ya. Sabar ya. Copy dulu saja. Terus kita buka kembali VS Code. Oke, ini kita jalankan. Nah, akan tampil output seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke, sekarang kita tes. Oke, kemudian contoh yang berikutnya ada true dan 1 dianggap nilai yang sama. Nih. Kemudian seperti contoh tadi, nih. Kemudian nilai false dan 0 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan berlaku sebagai duplikat. Seperti contoh, kita lihat. Oke, sini jadi false. No. Oke, klik lagi. Oh, di sini terbutkan lagi true. Oke, kita coba. Oke, kita lanjut. Dapatkan panjang satu set. Nah, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu set, kita menggunakan len. Seperti contoh, nah ini. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Dia akan menghasilkan tiga item. Oke, sekarang nah item kumpulan data dapat berubah tipe data apapun seperti pada contoh set 1, set 2, set 3 nih. Apple, banana, cherry 15. Nah, kemudian contoh kedua set berisi tipe data yang berbeda. Seperti ini, set bilang bulat dan label. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ada jenis. Nah, dari kadang Python sendiri set didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set, kelas set. Nah, kemudian ini kita ganti jadi set 1. Set 1.
Set tambah type. Oke. Oke, begini. Ini kita jalankan. Nah, oke. Kemudian kita kembali dari set konstruktor. Nah, ini dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Pada contoh kita menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Seperti pada contoh ini set apel, banana, cherry. Oke, kemudian di sini ada koleksi Python. Nah, ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman. Ada daftar, tabel, set, dan kamus. Kemudian kita ke ini. Kemudian di sini ada Python access item set. Nah, akses item. Nah, kita dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau inti kunci. Nah, kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan for perulangan atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan kata in kunci. Seperti pada contoh, kita ulangi set dan cetak nilainya. Nah, ini. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita cek, kita tes. Coba dulu. Oke, naik di set apel. Oke, kita nah for x in set 1 kemudian print x. Oke, kita jalankan. Nah, oke. Bukan, bukan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini in. Oke, periksa apakah pisang ada di set. Oke, sekarang kita buat print. Nah, kemudian banana, kemudian in, kemudian set 1. Kita jalankan. Nah, itu benar. Benar ada di dalam set 1. Oke, karena dia ada di dalam item ini. Kecuali dia tidak ada, baru dia akan menilai false. Oke, sini ada ubah item. Nah, setelah satu set dibuat, kita tidak mengubah itemnya, tapi kita dapat menambahkan item baru. Oke, bukan item set.
Nah, item item tambahkan item set. Nah, setelah satu set dibuat, kita dapat mengubah itemnya, tapi kita dapat menambah item baru. Nah, untuk menambahkan satu item ke set, kita gunakan add. Nah, dengan metode ini, tambahkan item ke set menggunakan add. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan. Ini contoh kedua ada tambahkan set untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan set menggunakan update. Oke, sekarang kita coba di tes di face code-nya. Ini kita ganti jadi set 1 tambahkan add, kemudian tambahkan di sini dia tadi pada contoh dia menambahkan kata orange, kemudian kita print set 1. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini ada update. Nah, kita untuk mengupdate, kita di sini kita tambahkan set, kita tambahkan, nah dia tambahkan tropical. Nah, oke, kita tambahkan dan tambahkan set 2 sama dengan purple, kemudian mango, papaya. Oke, kemudian oke, kemudian kita set 1 update, kemudian set 2, kemudian print set 1. Nah, oke, kita jalankan. Oke, dia akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi, tambahkan semua iterable. Nah, objek dalam update tidak harus berupa himpunan, dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti tabel, daftar kamus, dan lain-lain. Nah, seperti pada contoh, nah kita tes di sini, di ini, seperti ini, dia menggunakan list. Oke, sekarang kita ke ini, kita ganti ke Indonesia biar lebih mudah untuk membacanya. Kemudian sini ada hapus item yang ditetapkan. Oke, hapus barang. Nah, untuk menghapus item dalam satu set, kita gunakan remove atau discard. Nah, seperti pada contoh, kita menghapus pisang dengan menggunakan remove seperti ini. Jika item yang akan dihapus tidak ada, akan menimbulkan error. Nah, ini dia.
set 1 remove, dan sini pas, kemudian set 1 kita kasih kosong. Kita jalankan. Nah, kemudian seperti pada contoh, kita lanjut. Nah, ini ada di set. Nah, seperti pada contoh, kita coba. Nah, dia kan hanya menampilkan 2. Sekarang kita dapat menggunakan pop, metode menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item secara acak, sehingga kita dapat memastikan item apa yang kita hapus. Kemudian nilai kembali metode pop. Nah, hapus item acak dengan menggunakan pop metode. Seperti pada contoh, kita lihat. Sekarang kita lanjut. Nah, kumpulan tidak berurutan ini, jadi saat mengepop metodenya kan kena item yang dihapus. Nah, kemudian ada metode clear, mengosongkan set. Kita tinggal ganti. Di sini pop diganti jadi clear. Sekarang seperti ini. Nah, kata kunci del akan menghapus kumpulan sepenuhnya. Del. Oke. Lanjut. Ada pattern, kumpulan pattern lingkaran. Nah, item lingkaran. Kita dapat mengulang item yang disetel dengan menggunakan for loop. Seperti pada contoh, ulangi set dan cetak nilainya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Kita lihat pada contoh. Lihat sini. Kita ganti jadi for x in set 1, kemudian print x. Kita jalankan. Nah, ini akan seperti ini. Kembali ke contoh. Nah, kemudian ada gabung set. Nah, gabungkan dengan 2 set. Nah, kita ada beberapa cara untuk menggabungkan 2 set atau lebih dengan Python. Nah, seperti kita dapat menggunakan union, metode yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan, atau metode update yang menyisipkan semua item dari suatu kumpulan ke kumpulan lainnya. Seperti pada contoh ini. Metode union menggunakan set baru dengan semua item. Nah, kemudian yang kedua ada update.
Nah, ini masukkan item di set 2 ke set 1. Oke, kita tes. Set 1 dan set 2 sama dengan kemudian kita buat set 3 sama dengan set 1 union, kemudian set 2 kemudian rin set 3. Kita jalankan, outputnya seperti ini. Sekarang kita kembali. Nah, keduanya union dan update akan menghasilkan item duplikat apapun. Oke, sekarang kita update. Sini kita ganti update. Update. Nah, oke, sini kita ganti. Oke, kita cek. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah, simpan hanya duplikatnya. Nah, metode ini interaction update. Nah, hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Seperti pada contoh, cek. Nah, ini dia. Dia hanya menggabungkan. Nah, ini set 1. Nah, ada 3 item. Nah, sehingga dia menghasilkan output seperti ini. Oke, kita lanjut. Metode interaction ini akan menggunakan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Oke, seperti pada contoh, kita lihat, nah, dia akan menampilkan output ini. Oke, simpan semua tapi bukan duplikat. Nah, metode ini sebenarnya difference update hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Seperti pada contoh, simpan item yang tidak ada di kedua set. Nih, kita coba lagi. Nah, ini outputnya akan seperti ini. Oke. Nah, metode ini akan menggambarkan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Seperti contoh, mengembalikan satu set berisi semua item dari kedua set, kecuali item yang ada di keduanya. Catatan di sini, jika nilai true dan satu dianggap sebagai nilai sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Seperti itu. Nah, outputnya dia ini. Jika dia masukkan kata ini, sebenarnya difference. Oke. Kemudian lanjut, contoh yang kedua seperti ini. Nah, oke. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan penjelasan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.